Gara-gara cabut gigi, challenge bersihin kamar ini hampir ke-skip lagi. Hari ini aku mau rekap hari ke-16 dan 17 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Di hari ke-16 aku sebenarnya masih coba konsisten, tapi karena pagi itu aku buru-buru harus ke rumah sakit untuk cabut gigi geraham, jadinya bersih-bersihku cuma sebentar. Bangun pun agak telat, jadi aku cuma sempat beresin baju di lantai sebentar sebelum berangkat. Nggak sampai 10 menit sih, bahkan lebih ke sekedar asal rapiin aja. Dan seperti biasa, karena terburu-buru, aku lupa lagi rekam footage-nya. Lanjut hari ke-17, malam sebelumnya aku susah tidur gara-gara sakit setelah cabut gigi. Jadi akhirnya paginya itu malah ketiduran. Tapi aku nggak mau anggap itu alasan untuk benar-benar skip sih. Begitu bangun siang, aku tetap usahain bersihin kamar meskipun cuma sebentar. Setidaknya ketika mulai kerja siang itu, aku bisa merasa lebih nyaman di kamar. Dan bisa lebih produktif juga. Dari sini aku belajar satu hal. Kadang kondisi tubuh dan kesehatan bisa bikin kita nggak konsisten. Tapi selama masih ada niat untuk balik lagi, walau cuma sebentar, itu tetap jauh lebih baik daripada menyerah sama sekali. Kadang keputusan sederhana bisa bikin kamar lebih nyaman. Enggak, sebenarnya supaya bikin nyamuk nggak masuk aja sih. Hari ini aku rekap hari ke-18 dan 19 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Di hari ke-18 kegiatanku masih sama kayak biasanya, yaitu beresin baju yang berserakan di lantai kamar. Nggak terlalu lama, cuma butuh beberapa menit aja, tapi tetap bikin kamar terasa lebih rapi. Lanjut ke hari 19, mumpung hari Minggu, aku gunakan waktunya untuk nyapu seluruh kamar. Dan di sini aku mau share satu hal yang mungkin kalian perhatikan di video rekap-rekap sebelumnya, yaitu aku jarang banget rapiin tempat tidur. Sebenarnya ini alasannya sederhana, tapi logis buatku. Kalau aku bersihin kasur sampai rapi seperti sebelumnya, kelambu yang biasanya menutupi kasur ini harus aku angkat. Nah, begitu kelambu diangkat, bagian bawah kasur itu bisa dijadikan tempat untuk persembunyian nyamuk. Jadi malamnya ketika kelambu dipasang lagi, nyamuk sudah masuk dan bikin tidur nggak nyaman. Makanya aku putusin untuk membiarkan kasur tetap dengan kelambu seperti ini, daripada harus beresin tapi nanti malamnya malah diganggu nyamuk. Terkadang kenyamanan itu bukan soal sempurna secara visual, tapi soal praktis dan bisa dipakai sehari-hari. Dengan begitu, walau kasur nggak rapi sempurna, aku tetap bisa menikmati kamar yang nyaman dan bebas dari gangguan nyamuk. Itu jadi salah satu hal kecil yang aku pelajari selama membangun kebiasaan bersihin kamar setiap pagi ini. Kalau kebiasaan udah terbentuk, kadang 10 menit itu jadi kerasa sebentar banget. Rekap bersihin kamar setiap pagi hari ke-20 dan 21. Dua hari ini masih aman dan lancar, nggak ada masalah besar, semuanya terasa lebih ringan. Jujur, beberapa hari terakhir aku ngerasa bersihin kamar udah nggak pernah sampai 10 menit lagi. Bukan karena aku malas, tapi karena memang udah nggak seberat yang dulu. Barang-barang udah lebih teratur, lantai nggak terlalu berantakan. Jadi ya kadang cuma butuh beberapa menit aja. Nah, di sini aku sempat mikir, apakah challenge ini masih bisa disebut bersihin kamar 10 menit? Kalau emang faktanya sekarang sering kurang dari 10 menit. Tapi akhirnya aku sadar, challenge ini itu bukan soal angka 10 menitnya aja. Intinya adalah konsistensi, bagaimana aku tetap hadir setiap hari dan tetap menjaga kamar ini tetap rapi. Jadi meskipun sekarang waktunya lebih singkat, buatku yang terpenting adalah lanjut terus sampai akhir, tanpa berhenti sebelum tujuan tercapai. Jujur, di hari ke-22 dan 23 challenge bersihin kamar ini aku mulai kewalahan. Bahkan ada yang aku lakuin siang, bahkan malam. Tapi yang penting aku nggak berhenti. Rekap bersihin kamar setiap pagi 10 menit hari ke-22 dan 23. Di hari ke-22 aku masih bisa ngejalanin challenge ini, walaupun agak telat karena ketiduran. Jadinya aku baru sempat bersih-bersih itu di siang hari. Itu pun aku kerjainnya juga buru-buru karena setelahnya langsung dikejar waktu buat kerja seperti biasa. Sedangkan di hari ke-23 malah lebih parah lagi karena aku baru sempat bersih-bersih kamar di malam hari. Jujur, 3 hari terakhir ini aku memang kerja dari pagi sampai malam. Paling cuma pulang sebentar siang buat makan lalu lanjut kerja lagi. Mungkin karena itu juga tubuhku mulai kelelahan dan bikin aku sering menunda-nunda untuk bersih-bersihnya. Kayaknya ke depan aku harus kasih waktu buat istirahat sehari aja, biar bisa reset pikiran dan badan tetap segar. Dengan begitu, aku bisa lebih konsisten jalanin challenge ini sampai akhir. Hari ke-24 dan 25. Akhirnya aku hapus kata 10 menit di challenge ini, soalnya bersihinnya udah gak pernah nyampe segitu lagi. Rekap bersihin kamar setiap pagi hari ke-24 dan 25. Di opening kali ini aku sengaja hapus kata 10 menit karena sebenarnya bersihinnya itu udah nggak sampai segitu lagi. Kamar udah jauh lebih rapi dari sebelumnya, jadi pekerjaan tiap paginya terasa lebih ringan. Di hari ke-24 dan 25 ini semuanya masih aman, rutinitas tetap jalan. Walaupun jujur aku udah mulai males ngambil footage karena rasanya ngulang hal yang sama terus. Tapi nggak apa-apa, yang penting challenge-nya tetap berlanjut dan masih ada sedikit dokumentasi buat jadi bukti perjalanan di video kali ini. Kadang rasa malas memang muncul, tapi aku percaya dokumentasi kecil pun tetap berarti kalau tujuannya itu buat bukti konsistensi. Pas lagi challenge bersihin kamar, aku malah nemu kotak bekal. Dan pas dibuka ternyata udah berjamuran.
Rekap challenge bersihin kamar setiap pagi hari ke-26 dan 27. 2 hari ini masih aman, aku tetap bisa bersihin kamar di pagi hari seperti biasa. Karena aku udah mulai agak males ngambil footage yang berulang-ulang, jadi kali ini aku putuskan untuk bersihinnya sekalian barang lain yang masih ada di kamar. Dan ternyata aku nemu kotak bekal yang entah kapan terakhir kali aku cuci. Pas aku buka, sumpah udah ditumbuhi jamur. Lumayan bikin kaget sih, tapi sekalian aja aku bersihin biar nggak jadi sarang kuman. Aku bersihinnya itu pakai sabun cuci piring dan air panas, biar kuman-kumannya itu benar-benar mati. Setelah dicuci bersih, kotak bekalnya jadi bisa dipakai lagi dan gak perlu kebuang percuma. Cuman tersisa 1 hari lagi, aku bangga sama diriku sendiri bisa sampai di titik ini. Rekap bersihin kamar setiap pagi hari ke-28 dan 29. 2 hari ini masih aman seperti biasa, dan sekarang cuma tersisa 1 hari lagi sebelum challenge ini benar-benar selesai. Jujur, aku nggak tahu kalian masih ngikutin perjalanan ini atau enggak, tapi aku pribadi lumayan bangga sama diriku sendiri karena udah bisa sampai di titik ini. Buat orang lain mungkin ini kelihatan sepele, cuman bersihin kamar setiap pagi. Tapi buatku ini adalah prestasi yang besar, karena aku berhasil melawan diriku sendiri. Aku selalu percaya kalau musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri, dan aku udah ngerasain langsung. Ternyata itu bener banget. Itulah kenapa aku bangga. Bukan karena kamarnya jadi bersih aja, tapi karena aku bisa buktiin ke diriku sendiri kalau aku mampu konsisten sejauh ini. Akhirnya, 30 hari challenge bersihin kamar ini resmi berakhir. Tapi justru disinilah perjalanan barunya dimulai. Rekap bersihin kamar setiap pagi hari ke-30, alias hari terakhir dari challenge ini. Akhirnya setelah 30 hari, aku bisa konsisten bersihin kamar setiap pagi. Jujur, aku ngerasa bangga banget sama diriku sendiri. Karena di awal aku pikir aku bakal berhenti di tengah jalan. Tapi ternyata aku bisa sampai di garis finish. Buat orang lain mungkin ini kelihatan sepele, cuman bersihin kamar setiap pagi. Tapi buatku ini adalah kemenangan besar. Bukan cuma karena kamarnya jadi bersih, tapi karena aku berhasil ngelawan rasa malas dan rasa pengen nyerah yang sering banget muncul. Dan walaupun challenge 30 hari ini udah resmi berakhir, aku nggak akan berhenti di sini aja. Aku bakal tetap lanjut bersihin kamar setiap pagi sampai 90 hari ke depan. Bedanya, aku nggak akan kontenin lagi. Karena 30 hari pertama ini memang tujuannya itu untuk jadi pemicu, biar kebiasaan baru ini benar-benar kebentuk. Sekarang aku bisa bilang ke diriku sendiri, aku berhasil, dan aku siap untuk melangkah ke level selanjutnya.